Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang depreciation, impairments, and depletion. Sebelumnya perkenalkan, saya Poppy Desyana Zahida dengan NPM akhir 007. Teman saya ada Dwiki Ibnu dengan NPM 24013013010361. Selanjutnya ada teman saya Nabila Salsa Paramita dengan NPM akhir 0026. Selanjutnya ada Erina Cynthia Mintampu Bolon dengan NPM akhir 0035. Selanjutnya ada Nova Paradila dengan NPM 0094. Selanjutnya ada Farah Nadilah dengan NPM 0308. Dan yang terakhir ada Anissa Citra dengan NPM akhir 0311. Di sini saya akan menjelaskan tentang depreciation. Jadi definisi dari depreciation adalah proses alokasi biaya aset tetap selama masa manfaatnya, bukan penilaian ulang aset, namun pembagian biaya ke setiap periodenya. Contohnya, beli mesin harganya 100 juta. Terus dipakai selama 5 tahun, berarti itu dibagi ke 5 tahun. Yang kedua ada faktor-faktor dalam depresiasi. Yang pertama itu ada faktor cost atau harga perolehan. Jadi di harga perolehan ini rumusnya adalah harga beli ditambah semua biaya sampai barang itu siap dipakai. Contohnya harga mesin itu 90 juta, ongkirnya 5 juta, dan juga instalasinya 5 juta. Jadi total cost-nya itu adalah 100 juta. Faktor yang kedua yaitu useful life atau masa umur pakai. Nah, masa umur pakai ini adalah berapa lama aset tersebut bisa berdasarkan waktu atau berapa banyak barang dikeluarkan oleh aset itu, oleh barang itu. Jadi berapa banyak unit yang keluar karena si barang tersebut gitu, si mesin tersebut. Yang ketiga itu faktornya ada residual value atau nilai sisa. Nilai sisa itu nilai aset di masa akhir. Contohnya mesin diperkirakan masih laku 10 juta setelah dipakai 5 tahun. Berarti dia masih ada 10 juta gitu. Terus depreciation cost itu sama aja cost dikurang residual value. Selanjutnya ada metode depresiasi, itu ada 4. Yang pertama itu metode straight line method atau garis lurus. Rumusnya itu cost dikurangi residual value dibagi useful life. Contohnya costnya itu adalah 100 juta. Terus residualnya itu adalah 10 juta. Life-nya itu adalah 5 tahun. Jadi 100 juta dikurang 10 juta dibagi 5 juta sama dengan 18 juta per tahun. Yang kedua itu ada declining balance method atau saldo menurun. Nah, ini tuh beban besar di awal, makin kecil di akhirnya makin kecil gitu. Jadi rumusnya depreciation yang ini itu adalah rate dikali box value. Biasanya dipakai untuk aset yang mudah usang seperti teknologi, aset-aset yang berunsur teknologi seperti itu. Yang ketiga ada double declining balance atau DDB. Rumusnya itu adalah rate sama dengan 2 per useful life. Contohnya life-nya itu 5 tahun, sama dengan berarti 2 per 5 sama dengan 0,4 atau 40%. Nah, tahun pertama itu 40% dikali 100 juta sama dengan 40 juta. Di tahun kedua 40% dikali 100 juta yang tadi dikurangin sama 40 juta yang di tahun pertama, jadi hasilnya 24 juta. Yang ketiga, yang terakhir atau yang keempat itu ada units of products method. Nah, rumusnya itu depreciation per unitnya itu cost dikurangi residual dibagi total unit. Contohnya total unitnya itu 10.000 ya. Terus depreciation costnya itu 90 juta. Berarti 9.000 per unitnya. Nah, kalau dipakainya 2.000 unit berarti 2.000 dikali 9.000 sama dengan 18 juta.
Selanjutnya ada komponen depreciation. Nah, jadi aset besar dipisah jadi beberapa komponen, lalu tiap komponen disusutkan sendiri agar tiap bagian punya umur beda, dan jika digabung itu jadi tidak akurat, makanya mereka dipisah gitu. Nah, contohnya itu pesawat. Misalnya, pesawat itu dipisah-pisah, mesinnya itu masa pakainya 5 tahun, terus badan pesawatnya 20 tahun, interiornya 10 tahun. Masing-masing dihitung depresiasinya masing-masing. Contoh angkanya ya. Total asetnya misalnya 1 miliar. Mesinnya tuh 400 juta per 5 tahun. Badan pesawatnya itu 500 juta per 20 tahun, interiornya itu 100 juta per 10 tahun. Jadi depresiasinya kalau mesin itu 100 juta per 5 tahun itu 80 juta, badan pesawat 500 juta per 20 tahun itu 25 juta, interiornya 100 juta per 10 tahun itu 10 juta. Jadi total depreciation-nya itu per tahunnya adalah 115 juta gitu. Nah baik, jadi di slide kali ini kita akan membahas tentang depresiasi periode parsial. Nah jadi ini tuh perhitungan beban penyusutan untuk aset tetap yang nggak bisa dibeli pada awal tahun fiskal itu pada 1 Januari di tahun awal. Nah metode perhitungannya itu ada 3. Yang pertama ada metode garis lurus, itu hanya perlu menghitung beberapa bulan aset tersebut dimiliki lalu dikalikan dengan beban penyusutan tahunan. Nah rumusnya itu beban sama dengan penyusutan tahunan dikali jumlah bulan yang dimiliki dibagi 12. Nah, kalau yang kedua itu ada metode saldo menurun. Nah, kalau yang ini itu hanya perlu untuk mengalihkan nilai buku awal tahun dengan tarif depresiasi, lalu dikalikan fraksi waktu di tahun pertama. Nah, tahun berikutnya itu langsung menggunakan nilai buku yang sisanya. Dan yang ketiga ada metode sum of the years digit. Setiap tahun aset itu punya tarif yang berbeda. Jadi ketika masuk ke akun kalender harus membagi beban tersebut. Nah, selanjutnya pada depresiasi periode parsial ini ada kebijakan konvensi, ada 5. Yang pertama yaitu ada fraksi terdekat atau nearest fraction. Itu menghitung detail sampai ke hari atau pecahan bulan yang sebenarnya. Yang kedua ada bulan terdekat yaitu nearest month, pembulatan ke bulan penuh. Jika belinya tuh tanggal 1 sampai 15 maka itu dihitung sebulan penuh. Tapi kalau misalnya 16 sampai 31 itu nggak dihitung. Terus yang ketiga ada konvensi setengah tahun atau half year convention. Itu menganggap semua aset dibeli di tengah tahun. Jadi tahun pertama itu selalu dicatat 6 bulan penyusutan apapun tanggal belinya. Terus yang keempat ada tahun penuh di tahun akuisisi, itu mencatat penyusutan 12 bulan di tahun pembelian dan tidak mencatat sama sekali di tahun penjualan. Nah yang terakhir ada 0 di tahun akuisisi, itu tidak mencatat penyusutan saat beli tapi mencatat setahun penuh saat aset dijual atau saat aset itu dilepaskan. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang penyusutan dan juga penggantian properti, pabrik, dan juga peralatan. Perlu kita ketahui kalau misalnya penyusutan itu tidak melibatkan aliran kas keluar atau pada saat yang dicatat. Nah, karakter penyusutan itu ada 2. Yang pertama ada penyusutan itu pasti mengurangi laba bersih. Terus penyusutan itu cuma mengalokasikan biaya aset yang udah dibeli di masa lalu, bukan penyisian uang tunai secara fisik. Nah, ini saya kasih contoh yang ada di sini. Itu ada cara baca dari gambar tersebut. Itu awalnya perusahaan itu kan punya aset senilai $500.000. Nah terus selama 5 tahun perusahaan itu nggak menghasilkan pendapatan sama sekali gitu, tetapi perusahaan itu tetap mencatat biaya penyusutannya sebesar $100.000 per tahun. Nah akhirnya di tahun kelima nilai asetnya tuh jadi 0 karena asetnya jadi 0, terus ekuitasnya juga 0 kan. Terus perusahaan itu nggak punya uang sepeser pun untuk mengganti aset tersebut, untuk mengganti aset tersebut karena tidak ada arus kas masuk dari pendapatan. Revision of Depreciation Rates atau revisi tarif penyusutan. Ketika membeli aset pabrik, perusahaan dengan cermat menentukan tingkat penyusutan berdasarkan pengalaman masa lalu dengan aset serupa dan informasi relevan lainnya. Namun, ketentuan untuk penyusutan hanyalah perkiraan. Akibatnya, IFRS mengharuskan perusahaan untuk meninjau perkiraan nilai sisa dan masa pakai setiap tahun dan merevisinya jika diperlukan. Kerusakan fisik yang tidak terduga atau keusangan yang tidak diperkirakan dapat mengurangi perkiraan masa manfaat aset.
Prosedur pemeliharaan yang lebih baik, revisi prosedur operasi, atau perkembangan serupa dapat memperpanjang masa manfaat aset melebihi periode yang diharapkan. Besarnya beban penyusutan yang dicatat bergantung pada metode penyusutan yang digunakan serta estimasi masa manfaat dan nilai aset. Perbedaan dalam pilihan dan estimasi ini dapat berdampak signifikan pada hasil yang dilaporkan perusahaan dan dapat mempersulit perbandingan angka penyusutan antar perusahaan yang berbeda. Contohnya, seperti yang di bawah ini. Selanjutnya, recognizing impairments atau mengenali gangguan. Aset berwujud berumur panjang dianggap mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset tersebut baik melalui penggunaan maupun penjualan. Untuk menentukan apakah suatu aset mengalami penurunan nilai, perusahaan setiap tahunnya meninjau aset tersebut untuk mencari indikator penurunan nilai, yaitu penurunan kemampuan aset dalam menghasilkan kas melalui penggunaan atau penjualan. Tinjauan ini harus mempertimbangkan sumber informasi internal, misalnya perubahan kinerja yang merugikan, dan eksternal misalnya seperti perubahan yang merugikan dalam lingkungan bisnis atau peraturan. Jika terdapat indikator penurunan nilai, maka harus diuji penurunan nilai. Uji ini membandingkan jumlah yang dapat dipulihkan dari aset dengan nilai tercatatnya. Kemudian, impairment illustration atau ilustrasi penurunan nilai. Penurunan nilai aset atau impairment terjadi ketika nilai tercatat atau carrying amount suatu aset melebihi jumlah yang dapat dipulihkan, recoverable amount. Dalam akuntansi keuangan, perusahaan wajib melakukan pengujian ini untuk memastikan aset tidak dicatat melebihi manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan. Contohnya seperti yang di bawah ini. Reversal of impairment loss. Reversal of impairment loss adalah pemulihan nilai aset yang sebelumnya mengalami penurunan nilai akibat perubahan kondisi, kemudian meningkat kembali karena adanya perbaikan kondisi ekonomi atau estimasi. Reversal ini hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti bahwa recoverable amount aset meningkat. Nilai aset setelah reversal tidak boleh melebihi nilai yang seharusnya jika tidak pernah terjadi impairment. Reversal berlaku untuk aset tetap dan aset tidak berwujud, namun tidak berlaku untuk goodwill. Secara akuntansi, reversal diakui sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi. Dalam standar akuntansi, IFRS memperbolehkan reversal, sedangkan US GAAP tidak. Sebagai contoh, nilai aset dari 100 yang turun menjadi 70 hanya dapat direversal maksimal hingga 90 sesuai batas yang diperbolehkan. Yang selanjutnya, cash generating unit. Cash generating unit adalah kelompok terkecil dari aset yang menghasilkan arus kas secara independen. Cash generating unit digunakan ketika aset tidak dapat menghasilkan arus kas sendiri, sehingga perlu digabung dengan aset lain. Cash generating unit menjadi dasar dalam ujian penurunan nilai, yaitu dengan membandingkan nilai tercatat dan nilai yang dapat dipulihkan. Jika nilai tercatat lebih tinggi, maka diakui kerugian penurunan nilai. Goodwill juga diuji pada tingkat cash generating unit karena tidak dapat dinilai secara terpisah. Yang selanjutnya, impairment of assets to be disposed of. Impairment of assets to be disposed of terjadi ketika suatu aset yang akan dilepas, dijual atau dihentikan penggunaannya mengalami penurunan nilai. Aset tersebut harus dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jika nilai tercatat lebih tinggi, maka selisihnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai. Setelah diklasifikasikan untuk dilepas, aset biasanya tidak lagi disusutkan karena akan segera dijual atau dihentikan penggunaannya. Depletion atau depresi. Definisi dan klasifikasi. Sumber daya alam sering disebut sebagai wasting assets karena nilainya akan berkurang seiring dengan pengambilan atau konsumsinya. Secara akuntansi, mereka dibagi menjadi dua. Yang pertama, aset biologis. Contohnya adalah hutan kayu. Penilaiannya menggunakan pendekatan nilai wajar. Yang kedua, sumber daya mineral. Contohnya minyak bumi, gas, dan hasil tambang. Ini adalah fokus utama dalam pembahasan depresi. Lalu konsep depresi
Dalam dunia akuntansi, kita tidak menggunakan istilah penyusutan untuk mineral, melainkan depresi. Depresi adalah proses pengalokasikan biaya perolehan sumber daya alam ke dalam beban secara sistematis selama periode manfaatnya. Lalu di sini juga ada karakteristik utama sumber daya mineral. Berbeda dengan aset tetap, tanah atau bangunan, sumber daya mineral memiliki dua ciri unik. Yang pertama, konsumsi fisik total. Aset benar-benar habis secara fisik setelah diambil. Misalnya, minyak yang sudah disedot tidak akan kembali lagi ke dalam sumur. Lalu yang kedua adalah pembaruan alami. Aset ini hanya bisa tergantikan melalui proses alam yang memakan waktu ribuan tahun, bukan melalui aktivitas manusia. Lalu juga ada tantangan akuntansi. Terdapat dua masalah utama yang harus dijawab saat mengelola sumber daya ini. Yang pertama, penentuan basis biaya. Bagaimana cara perusahaan menentukan nilai total biaya yang akan dihapuskan, mencakup biaya akuisisi, eksplorasi, hingga pengembangan. Yang kedua, pola alokasi. Metode apa yang paling mencerminkan konsumsi aset tersebut? Biasanya menggunakan metode unit produksi agar beban selaras dengan jumlah mineral yang berhasil diambil. Lalu di sini juga ada menetapkan dasar depresi. Yang pertama, biaya praeksplorasi. Dikeluarkan sebelum perusahaan mendapatkan hak legal untuk eksplorasi. Sifatnya spekulatif sehingga umumnya langsung dicatat sebagai beban pada periode terjadinya. Lalu yang kedua ada biaya eksplorasi dan evaluasi. Mencakup pengambilan sampel dan studi teknis. Kebijakan akuntansi. Perusahaan boleh memilih untuk langsung menghapusnya sebagai beban. Lalu di sini juga ada dua konsep utama. Yang pertama full cost concept dan yang kedua successful efforts concept. Yang ketiga, biaya pengembangan terjadi setelah kelayakan teknis dan komersial terbukti. Dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, peralatan berwujud, alat berat atau kendaraan yang bisa dipindah-pindah. Ini tidak masuk basis depresi, melainkan disusutkan secara terpisah. Lalu yang kedua ada biaya pengembangan tak berwujud, pengoporan, terowongan dan sumur yang tidak memiliki wujud fisik tetapi diperlukan untuk produksi. Ini masuk dalam basis depresi. Terus ini ada penghapusan biaya sumber daya. Yang pertama, metode satuan produksi. Perusahaan umumnya menghitung depresi menggunakan pendekatan aktivitas, di mana depresi adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode tertentu. Rumus perhitungannya, total biaya dikurangi total residu per total estimasi unit tersedia, sama dengan biaya depresi per unit. Contoh kasusnya, total biaya 1 juta, terdiri dari biaya sewa, eksplorasi, dan pengembangan tak berwujud. Estimasi cadangan 100.000 ons perak. Tarif depresi 1 juta per 100.000 sama dengan 10. Aplikasi, jika tahun pertama mengekstrasi 25.000 ons, maka total depresi adalah 250.000. Pencatatan, jurnal, debit persediaan, kredit akumulasi depresi, laporan posisi keuangan, aset dijadikan sebesar nilai neto, biaya dikurangi akumulasi depresi. Laporan laba rugi, biaya depresi masuk ke HPP hanya jika produk sudah terjual. Depresi alat terkait, alat khusus satu lokasi. Jika alat tidak bisa dipindah, gunakan metode satuan produksi. Lalu alat umum, pindah-pindah. Jika bisa digunakan di banyak lokasi, gunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Selanjutnya, memperkirakan cadangan yang dapat dipulihkan. Yang pertama, penyebab perubahan estimasi. Informasi baru, penemuan data teknis tambahan mengenai jumlah cadangan. Lalu ada teknologi, proses produksi lebih canggih memungkinkan pengambilan mineral yang sebelumnya tidak terjangkau. Lalu ada prosedur akuntansi, pendekatan prospektif, perubahan hanya untuk periode sekarang dan masa depan, tidak berlaku surut. Lalu ada revisi tarif, yaitu sisa biaya dibagi dengan estimasi terbaru dari cadangan yang masih bisa diambil. Lalu yang terakhir ada konsistensi. Prosedur ini sama dengan perubahan masa manfaat pada aset tetap, seperti mesin atau bangunan. Nah, oke, jadi kita akan membahas tentang liquidating dividend atau dividen likuidasi. Jadi dividen likuidasi itu adalah dividen yang dibayar dari modal, bukan dari laba. Biasanya itu terjadi pada perusahaan seperti minyak dan gas dan pertambangan, karena asetnya itu akan habis. Perbedaannya dengan dividen biasa adalah dividen biasa hanya dari laba, sedangkan liquidating dividend itu berasal dari laba dan modal, jadi bisa mengurangi modal perusahaan. Contoh di soal itu kalahan mining, mohon maaf jika salah penyebutan nama. Terdapat 3 data. Yang pertama retained earnings itu 1.650.000,
dan share premium 1.350.000. Jadi totalnya 3 juta, dividen totalnya 3 juta. Artinya 1.650.000 itu dari laba, dia dividen normal, dan 1.350.000 ini dari modal. Jadi itu adalah liquidating dividen. Nah, kalau per sahamnya, itu total sahamnya kan 1 juta. Dividen totalnya 3 per saham. Berarti rinciannya 1,65 dari laba, 1,65 jadi laba, 1,35 pengembalian modal. Selanjutnya, presentation on financial statements atau penyajian di laporan keuangan. Ada 2 hal wajib. Yang pertama, accounting policies, kebijakan akuntansi. Ini maksudnya perusahaan harus jelasin cara mereka mencatat. Misalnya, biaya eksplorasi itu dicatat sebagai aset atau dikapitalisasi kalau masih ada harapan berhasil. Terus beban atau expense kalau gagal. Yang kedua ada amounts reported atau angka yang ditampilkan. Ini maksudnya perusahaan itu harus nunjukin jumlah uangnya. Uang yang ditampilkan itu kayak aset, beban, terus arus kas, dan lain sebagainya. Nah, contoh nyata penyajiannya itu Tullow Oil, yang ini yang dicontoh. Itu yang pertama income statement atau laporan laba ruginya. Yang ditampilkan itu exploration cost written off. Berarti biaya eksplorasi yang gagal, kayak nggak nemu minyak atau nggak layak gitu. Jadi langsung jadi beban, jadi expense. Nanti masuknya ke laba rugi, mengurangi profit, ya kan. Terus yang kedua statement of financial position. Ini neraca yang ditampilkan intangible exploration assets, berarti biaya eksplorasi yang belum gagal dan masih ada kemungkinan berhasil. Jadi dicatat sebagai aset atau intangible dan belum dianggap rugi. Terus ada cash flow statement yang ditampilkan pembelian atau pengeluaran untuk dieksplorasi, ya, berarti uang yang keluar buat cari minyak masuk ke investing activities atau aktivitas investasi. Itu. Jadi selanjutnya ada revaluation. Revaluation itu menyesuaikan nilai aset ke nilai wajar, fair value. Biasanya itu awalnya pakai historical cost atau harga beli, terus diupdate jadi nilai sekarang atau present value. Nah, kenapa perlu revaluation? Karena harga aset bisa naik atau turun, dan laporan keuangan itu harus lebih mencerminkan kondisi nyata. Nah, contohnya itu revaluation land, tanah Siemens. Datanya itu harga beli tanahnya 1 juta. Nilai wajar akhir tahunnya 1.200.000. Jadi naiknya 200.000. Maka jurnalnya land itu plus 200.000, unrealized gain on revaluation plus 200.000. Artinya aset naik tapi belum direalisasi atau belum dijual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, revaluation issues. Yang pertama ada konsep not all or nothing, yang artinya perusahaan itu bebas memilih kelas aset mana yang mau direvaluasi. Contohnya, perusahaan bisa saja hanya merevaluasi bangunan tanpa harus merevaluasi tanah dan peralatan. Namun, ada catatan penting, yaitu kalau perusahaan sudah memilih satu kelas aset, misalnya bangunan, maka semua aset dalam kelas tersebut wajib direvaluasi. Jadi tidak boleh pilih-pilih dalam satu kelas. Selanjutnya, kalau perusahaan menggunakan metode revaluasi, maka nilai aset harus terus diperbarui supaya mencerminkan nilai wajar yang terkini. Misalnya, kalau harga aset sering berubah, maka harus dilakukan revaluasi secara rutin, bahkan bisa sampai setiap 1 bulan. Namun, kalau harga aset relatif stabil, maka revaluasi boleh dilakukan lebih jarang. Biasanya nilai wajar ini ditentukan oleh penilai independen atau appraisal. Nah, meskipun revaluasi ini cukup penting, namun ada beberapa perusahaan yang masih tidak menggunakan metode revaluasi. Beberapa alasannya adalah yang pertama, biaya appraisal itu cukup mahal. Yang kedua, keuntungan revaluasi tidak masuk ke dalam laba. Sebaliknya, jika revaluasi mengalami kerugian, maka dapat menurunkan laba.
Baik, sekarang kita masuk ke presentation dan analisis. Dalam penyajiannya, perusahaan itu wajib mengungkapkan dasar penilaian aset tetap. Biasanya menggunakan historical cost, termasuk juga gadai dan komitmen terkait aset tersebut. Dalam penyajian ini juga ada 2 poin penting, yaitu yang pertama, kewajiban terkait aset itu harus dilaporkan secara liabilitas, bukan dikurangkan dari nilai aset. Lalu yang kedua, aset itu harus dipisahkan antara aset produktif untuk operasional dan aset non-produktif untuk investasi. Tujuannya supaya laporan keuangan ini lebih jelas dan lebih informatif. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang depreciation dan depletion. Accumulated depreciation digunakan untuk melihat harga perolehan awal aset dan total penyusutan yang sudah dibebankan. Sedangkan untuk sumber daya alam, kita menggunakan istilah depletion karena asetnya berkurang secara fisik. Contohnya seperti tambang. Biasanya tambang itu langsung dikurangkan dari nilai aset karena memang sumber dayanya yang habis dipakai. Intinya, penyajian ini itu penting supaya laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat dan transparan bagi investor, kreditur, dan manajemen. Selanjutnya ada analysis of property, plant, and equipment. Yang pertama ada asset turnover atau perputaran aset. Digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Untuk rumusnya sendiri, asset turnover sama dengan net sales per average total asset. Lalu yang kedua ada profit margin on sales atau margin laba. Digunakan untuk mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dari setiap penjualan. Dapat dicari dengan profit margin sama dengan net income per net sales. Lalu yang ketiga ada return of asset atau pengembalian aset. Pengembalian aset itu digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian yang dicapai perusahaan dalam penggunaan asetnya. Untuk mencari pengembalian aset ini terdapat 2 cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Untuk cara langsung sendiri dapat dicari dengan net income per total average asset. Sedangkan untuk cara tidak langsung dapat dicari dengan profit margin dikali asset turnover.